Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi waridho kamatlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Sahabat, para ikhwat akhwat TKN Pondok Pesantren Suryalaya dimanapun berada, khususnya para ikhwan, para sahabat kaum muslimin dimanapun berada. Sebagai makhluk Allah, sebagai umat Rasulullah SAW, kita mendapatkan panggilan, kita mendapatkan amanah untuk menyambung, untuk mewarisi risalah-risalah Islam dari Rasulullah SAW. Semua itu berujung kepada kalimat La ilaha illallah. Apapun profesi kita, apapun status sosial kita, dimanapun kondisi kita, dimanapun kita berada, maka tetaplah kita berdakwah. Jadilah kita meneladani seorang syekh yang selalu disengat oleh kalajengking, tetapi kalajengking itu tetap ditolong oleh syekh tersebut. Atau kita meneladani sifat Rasulullah. Ketika Rasulullah datang ke kota Taif, penduduknya mencaci maki, menolak dan memukuli Rasulullah SAW, sehingga malaikat Jibril turun kasihan melihat Rasulullah diperlakukan oleh penduduk kota Taif. Kemudian malaikat Jibril minta izin agar berdoa supaya penduduk Taif dihancurkan. Namun sangat mengejutkan, Rasulullah menjawab, jangan, mereka menolak, mereka mencaci maki, tidak menerima kebenaran karena mereka adalah orang-orang yang belum mengerti. Kemudian Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar penduduk Taif diberikan hidayah untuk menerima kebenaran dan menerima kalimat tauhid, kalimat agung, yaitu La ilaha illallah. Inilah ujungnya segala dakwah. Untuk itu, simak video ini. Dengan urusanmu sendiri. Itu. Berdakwah. Seorang dai itu yang paling utama adalah membawa pesan tauhid. Sebagaimana itulah pesan utama dalam Thariqah Qadhiyah Naqsabandiyah. Misi utamanya adalah La ilaha illallah. 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 Ini harus didakwahkan. Didakwahkan. Tidak bisa juga kita sebagai ikhwan TKN, udahlah yang penting kita mengamalkan, hidup kita jadi tenang, senang. Ketika mengamalkan tarekat tujuannya hanya untuk dapat tenang, senang. Tenang, senang. Apa itu? Tenang, senang. Itulah hawa nafsu. Karena yang dicari kenyamanan, yang dicari ketenangan, yang dicari kepuasan diri sendiri, dan tidak peduli dengan dunia luar, tidak peduli dengan orang lain, tidak ada tanggung jawab sosialnya. Itu adalah sufi yang egoistik. Dia ingin bermesraan saja dengan Allah. Yang penting kita sudah sampai latifah ke-7, sudah sampai muraqabah 20, kita sudah sampai musyahadah, kita sudah dekat dengan Allah. Kalau soal begitu, kenapa Rasulullah SAW Mi'raj sudah sampai Sidratul Muntaha, puncak segala-galanya, kok turun lagi, balik lagi? Kalau saja saya yang sampai ke Sidratul Muntaha, puncak segala-galanya, nggak mau turun saya. Padahal begitu Rasulullah turun dari Sidratul Muntaha, kembali ke kota Makkah, yang dihadapi umatnya babak belur.
Di masa-masa akhir kehadiran beliau di Mekah, orang Mekah semuanya memboikot, ingin meredupkan cahaya Islam. Mereka tidak mau melakukan transaksi jual beli apapun, sehingga umat Islam waktu itu untuk membeli makanan saja mereka tidak mau menjualnya. Kelaparan umat Nabi Muhammad SAW, sehingga sebagian keluar dari kota Mekah, tinggal di gurun-gurun pasir, mencari karena ada genangan batu, sisa hujan, lumut dimakanin, ya, daun-daun ranting dimakanin, karena mereka diboikot. Tinggal di gua-gua batu. Sudah sampai di kesempurnaan, beliau turun, dan untuk itu beliau akan dibunuh. Sehingga selain beliau memerintahkan hijrah, Allah pun perintahkan beliau hijrah. Yang namanya hijrah, meninggalkan semua kepentingan dari tanah asal, harta kekayaan, kerabat, jaringan bisnis, semua ditinggalkan, pergi ke Madinah yang waktu itu masih bernama Yathrib, dan datang ke Yathrib itu sebagai pendatang baru yang miskin karena aset harta benda tertinggal. Problem. Rasul pun hijrah. Baru hijrah, kafir Quraisy menyerang lagi, sehingga beliau pun harus memimpin perang Badar. Nabi hijrah itu umur 53. Nabi hijrah umur 53. Mulai tinggal di Yathrib sampai yang nanti ganti nama menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. 10 tahun. Dan dalam masa 10 tahun itu, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang ini, perang tercatat dalam sejarah. Pak dosen sejarah kebudayaan Islam, berapa banyak peperangan terjadi ketika Nabi hidup di di Madinah? Karena ada guru saya ini, dosen sejarah dan kebudayaan Islam. Dalam 10 tahun itu hampir 100 perang, dan yang besar-besar itu 27 perang, dan itu dipimpin langsung oleh Rasulullah. Rasulullah SAW justru umur 53 malah mulai perang, baru mulai perang. Lari sana, lari sini, dikejar, balik mengejar, ayunkan pedang yang berat. Jadi beliau kuat lari sana, lari sini, umur 53. Banyak mubalik TKN, umur 43, perutnya udah pada gendut, kekenyangan, gak kuat lari. Kebanyakan makan di manakib. Rasul umur 53 justru baru mulai perang. Itu. Ayo para mubalik, jangan lupa olahraga. Pak Wafidin bagaimana? Umur saya 63, tapi masih olahraga, push up masih jalan terus, squat jump jalan terus. Itu harus, ya. Jangan masih muda, tugas masih banyak, tetapi badan sudah. Oke. Itu. Dai sebagai lembaga dakwah harus berdakwah. Ketemu kalajengking, jangan kapok. Ulah medal sila saumpama kapanah. Terus saja dakwah, karena itu misi kita, itu tugas kita. Yang lain-lain memang begitu tugasnya. Tahu yang namanya iblis tetap akan ada sampai kiamat. Tugas kita bukan menyelesaikan seluruhnya, tugas kita menjalankan tugas kita. Itu. Yang lain juga punya fungsi. Iblis juga punya fungsi, ya. Ya, tapi kalau lagi Ramadan itu kan setan dibelenggu. Jangan lupa, minal jinnati wan nas, ada setan dari golongan jin, ada dari golongan manusia. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan, demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi ada musuh-musuhnya. Syayatin, musuh para nabi itu syayatin, setan-setan. Setan yang mana? Syayatinil insi wal jinni, setan dari golongan insan dan dari golongan jin. Yang dibelenggu di bulan Ramadan setan dari golongan jin. Setan yang dari golongan manusia tidak dibelenggu, tetap beroperasi. Karena itu setidak-tidaknya
Kalau bikin kejahatan jangan di bulan Ramadan, karena orang jadi tahu ini dia setannya nih. Itu hanya karena alasan mau pulang mudik terus pada bikin SPJ fiktif. Ini setannya. Hati-hati, teruslah berdakwah. Dan yang jelas dakwah itu menuntut ilmu. Tarekat kita adalah tarekat zikir, betul. Tetapi Abah Anom di masa muda kan juga belajar ke pesantren ini, ke pesantren ini, ke Mekah, ke lain-lain, belajar. Syekh Abdul Qadir memang 40 tahun terakhir masa hidupnya malam tahalluf, i'tikaf, menekuni diri dalam ibadah, sampai asistennya, pelayannya bilang, kusaksikan beliau sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Tapi itu 40 tahun terakhir, di masa mudanya kan belajar, merantau. Sampai ibunya membekali kepingan-kepingan emas yang dijahitkan di bagian ketiak. Di sini dipasangin bahan kain sehingga membentuk kantong, taruh kepingan emasnya. Nah, jadi aman, ada di ketiak. Ada kafilah dagang ikut numpang menuju kota besar, pusat peradaban, Baghdad. Di tengah jalan rombongan dirampok. Kan ada di Mankobah kan? Perampoknya lihat, ini anak muda, penampilan miskin, nggak bawa barang, dicuekin. Tapi lama-lama dia curiga, ditanya juga, kau bawa apa? Aku bawa emas. Mana? Nih di sini. Tapi malah bingung tuh perampok, lapor ke komandan. Ini kok ditanya mau dirampok malah ngaku. Ditanya oleh komandan perampok, kamu mau dirampok, ditanya kenapa ngaku? Aku sudah berjanji pada ibuku, dan ibuku memang sudah berpesan, selamat jalan belajar, tinggalkanlah aku, entahlah kita akan berjumpa lagi atau tidak, terserah, tuntutlah ilmu, karena itu memang salah satu kewajiban umat Islam. Tapi juga jangan lupa, berjanjilah bahwa engkau tidak akan pernah berdusta. Permintaan ibunya, anak mau belajar ilmu, tapi dibilang jangan berdusta. Karena memang orang banyak ilmu justru seringkali banyak dustanya. Maka ketika tanya bawa apa? Bawa emas. Kejujuran sangat diunggulkan oleh Syekh Abdul Qadir. Bukan tipu-tipuan yang dibalut pencitraan, bukan kecurangan-kecurangan yang dibalut dengan dalil-dalil agama, dalil moralitas. Tidak. Ilmu mengejar kebenaran, mengungkap kejujuran, dasarnya kejujuran, dan ada pesan dakwah, la ilaha illallah, tauhid. Tauhid itu hanya Allah satu-satunya ilah. Wala taj'alu lillahi andada. Jangan engkau jadikan terhadap Allah ada andad, jamak dari niddun, pesaing-pesaing. Allahnya kau sembah, Allahnya kau agungkan, tapi kau tempatkan yang lain sejajar juga dengan Allah. Jangan. Itu namanya kita membuat andad. Jangan. Sekali tauhid itu Allah saja, tidak yang lain. Nah, demikianlah, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.